Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pengikut YouTube MZT Malang Raya, para penyimak yang setia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam pembahasan sholat, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang sebab-sebab kita ini dianjurkan, disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, yaitu dari sebab-sebab tersebut yang menganjurkan kita ini untuk melakukan sujud sahwi ketika kita ini meninggalkan salah satu dari sunnah-sunnah ab'ad. Salah satu dari sunnah-sunnah ab'ad. Pembahasan kita kali ini, kita membahas apa saja itu sunnah-sunnah ab'ad, yang mana ketika kita meninggalkan salah satu dari sunnah-sunnah ab'ad tersebut, kita ini disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang pertama, mungkin telah kita bahas makna dari ab'ad tersebut, atau sunnah ab'ad tersebut adalah sunnah-sunnah yang mana ketika kita tinggalkan sunnah-sunnah tersebut, kita dianjurkan, disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Dan karena ini sunnah, ketika kita meninggalkannya, maka sholat kita tidak batal. Sholat kita tidak batal, walaupun kita ini sengaja untuk meninggalkannya. Yang mana di sini disebutkan sujud sahwi, atau kita ini ketika meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad, kemudian kita ini dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang mana di sini membahas sunnah-sunnah ab'ad tersebut ada 7. Ya. Ada 7. Ya. 7 ini dari segi besar. Ya, secara mujmal, secara global itu ada 7. Adapun ketika kita perinci lagi sunnah-sunnah ab'ad tersebut di dalam kitab Durratul Yatimah dan di dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab fikih, ya, para fuqaha menyebutkan ada 20 sunnah-sunnah ab'ad plus ya sebagian dari sunnah-sunnah ab'ad tersebut. Ketika kita meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad seperti kunut misal, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Begitu juga ketika kita meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad tersebut. Semisal di dalam kunut kita dianjurkan untuk membaca sholawat kepada baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kita tinggalkan sholawat kepada Rasulullah, ketika kita ini dalam keadaan kunut, ya, maka kita ini termasuk meninggalkan sebagian dari sunnah-sunnah ab'ad. Ya. Maka walaupun seseorang tersebut melakukan atau membaca kunut, ya, yang harusnya dia ini berarti menjalankan sunnah ab'ad. Ya. Karena meninggalkan sebagian sunnah yang ada di dalam sunnah-sunnah ab'ad tersebut, orang tersebut disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, ini yang dimaksud sebagian dari sunnah ab'ad. Ya. Maka salah satu sebab sujud sahwi itu adalah ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad secara keseluruhan, yaitu kunut misal kita tidak baca, atau meninggalkan sebagian dari kunut yang dianjurkan di dalamnya, seperti sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sholawat ketika kita ini melakukan tasyahud awal, ya. Maka di sini secara terperinci sunnah-sunnah ab'ad itu ada 20 plus bagian-bagian yang ada di dalam sunnah-sunnah ab'ad tersebut. Ya, maka disebutkan fafil kunut. Ya, maka di dalam kunut
itu ada 14, yaitu kunut wa qiyamuhu. Kunut dan berdirinya ketika kita membaca kunut ini termasuk sunnah abad. Ketika seseorang itu tetap membaca kunut tapi dalam keadaan duduk semisal, ya, maka tetap orang tersebut dianjurkan, disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Wa sholatu ala nabi fihi wa qiyamuhu, dan sholawat kepada Nabi dan berdirinya ketika membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamu alaihi wa qiyamuhu. Begitu juga membaca salam kepada Nabi dan dalam keadaan berdiri, ini semua juga termasuk sunnah abad. Wassolatu alal alfihi wa qiyamuhu. Begitu juga mendoakan para keluarganya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam keadaan berdiri. Nah, ini semua ya, disunahkan. Wassalamu alaihim wa qiyamuhu. Begitu juga salam kepada keluarganya Nabi dan dalam keadaan berdiri. Wassolatu ala sahbi wa qiyamiha. Begitu juga sholawat kepada sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdiri ketika mendoakan atau membaca sholawat kepada mendoakan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamu alaihim wa qiyamuhu. Begitu juga ketika membaca salam kepada para sahabatnya Rasulullah, dan itu semua dilakukan dalam keadaan berdiri. Ya, maka ketika kita meninggalkan salah satu dari hal-hal tersebut, ya, semisal kita tidak mendoakan salah satu atau tidak mendoakan keluarganya Rasulullah atau tidak mendoakan para sahabatnya Rasulullah, maka walaupun kita ini telah melakukan kunut, kita dianjurkan tetap untuk melakukan sujud sahwi karena kita meninggalkan sebagian dari sunnah abad yang telah dikumpulkan tersebut, yang di dalamnya ada kunut, kemudian sholawat kepada Rasulullah, kemudian kepada keluarganya, kemudian kepada para sahabatnya, kemudian salam kepada Rasulullah, kemudian kepada keluarganya, kemudian kepada sahabatnya. Nah, ketika kita meninggalkan salah satu dari itu semua, tetap kita ini dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi karena kita meninggalkan ba'at min ab'adis sholah, ya, sebagian dari golongan atau bagian-bagian yang ada di dalam sunnah-sunnah ab'ad. Kemudian wafit tasyahudil awal wa qu'uduhu. Wafit tasyahud dan di dalam tasyahud itu ada 6, yaitu apa? At-tasyahudul awal wa qu'uduhu. Ya, tasyahud awal dan tasyahud awal tersebut dibaca dalam keadaan duduk. Kemudian dilanjutkan dengan wassolatu ala nabi fihi wa qu'uduhu. Ya, kemudian dianjurkan juga di situ membaca sholawat kepada Rasulullah dan dalam keadaan duduk. Wassolatu alal alfi tasyahudil akhir wa qu'udiha. Begitu juga ketika tasyahud akhir, kita ini disunahkan untuk membaca sholawat kepada keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam keadaan duduk. Maka ketika kita meninggalkan salah satu dari yang telah kita sebutkan barusan, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, baru kita masuk di dalam pembahasan secara mujmal atau secara global, secara garis besar, bahwasannya ab'adus sholah itu ada 7, yaitu yang pertama adalah at-tasyahudul awal, tasyahud yang pertama. Ya, tasyahud yang pertama, ya, ketika kita melakukan sholat itu 4 rakaat atau ketika kita melakukan sholat wajib tersebut 3 rakaat. Ya, tasyahud awal termasuk dari sunnah ab'ad. Ya, apabila kita meninggalkan tasyahud awal atau sebagian yang ada di dalam tasyahud awal sebagaimana yang telah kita bahas tadi, maka kita ini dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Begitu juga sholawat kepada Rasulullah di situ, kemudian salam kepada Rasulullah di situ, ya, ya, ya. Iya, benar, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya
Semua ini adalah sunnah, dan ketika kita meninggalkannya, kita ini tidak membatalkan sholat. Begitu juga walaupun kita ini tidak melakukan sujud sahwi, kita juga tidak membatalkan sholat. Yang mana tasyahud awal bersamaan dengan yang kedua ini adalah duduknya kita ini ketika membaca tasyahud awal, maka ini semua adalah sunnah-sunnah ab'ad. Ketika kita tinggalkan tidak membatalkan sholat, akan tetapi dianjurkan bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Dan ketika kita seandainya tidak melakukan sujud sahwi, tetap sholat kita ini sah ya, dan diterima insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ya, sholat kita ini kurang sempurna ya, makanya kita ini disunahkan untuk menyempurnakan sunnah yang kita tinggalkan tadi itu dengan melakukan sujud sahwi ya. Itu yang pertama. Dan kedua yaitu tasyahud awal, dan duduknya kita ini di dalam tasyahud awal ini termasuk dari sunnah ab'ad. Kemudian yang ketiga, as-sholatu tatba' fihi 'alan nabi. Sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk sunnah ab'ad. Kemudian yang keempat adalah sholawat kepada keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tasyahud yang terakhir ya, tasyahud yang wajib yang harus kita lakukan, yang termasuk tasyahud tersebut itu dari rukun-rukunnya sholat, yaitu sholawat kepada keluarganya Rasulullah. Maka ketika kita ini tasyahud akhir, kemudian ketika tasyahud akhir tersebut kan ada yang mungkin telah kita ketahui, kita membaca pertama sholawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lah ini wa ala ali sayyidina Muhammad di sini ini termasuk dari ab'ad atau sunnah-sunnah ab'ad. Apabila kita tinggalkan, kita ini disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi ya. Kemudian di sini ada suatu permasalahan yang disebutkan bahwasanya lautarokal imamu atasyahudal awwal lam yajuz lil ma'mumi atakhallufu anhu lil ityani bihi. Apabila kita ini sholatnya sholat berjamaah ya, kita menjadi makmum misal, kemudian imam meninggalkan tasyahud awal, tidak melakukan tasyahud awal, maka ya, bagi kita seorang makmum tidak boleh untuk melakukan tasyahud awal sedangkan imam kita itu tidak melakukan tasyahud awal. Maka yang harus kita lakukan adalah harus mengikuti imam untuk tidak melakukan tasyahud awal ya, karena di sini ya, di dalam bab tasyahud awal ini ketika kita menjadi makmum, yang wajib bagi kita ini adalah mutaba'atul imam, harus mengikuti imam. Maka ketika imam tidak melakukan tasyahud awal, kita sebagai makmum juga harus mengikuti imam untuk tidak melakukan tasyahud awal ya. Maka ketika kita tetap melakukan tasyahud awal ya, bisa jadi nanti sholat kita batal ya, bisa membatalkan sholat kita. Karena tidak adanya mutaba'atul imam, mengikuti imam apabila kita ini tidak niat mufarokoh nanti. Apabila kita tidak niat mufarokoh. Akan tetapi di sini disebutkan idza kanal imamu tarokal kunut. Apabila imam ini tidak membaca kunut, fa innahu yajuzu lahu takhallufu lil ityani bihi. Akan tetapi bagi seorang makmum boleh untuk tidak mengikuti imam yang tidak membaca kunut, sehingga boleh bagi makmum untuk tetap membaca kunut.
malam ya'lam annahu yasbiku biruknain, selama dia ini tidak tahu bahwasanya kunutnya nanti sampai ketinggalan 2 rukun dari rukunnya imam. Ya. Akan tetapi di sini dikatakan bal yundabu lil ma'mum at-takhallufu in alima annahu yudrikuhu fi sajdatil ula. Bahkan disunahkan bagi makmum untuk tetap membaca kunut ketika imamnya ini tidak membaca kunut, ketika dia ini tahu ya dia ini masih bisa untuk nututi imam atau mengikuti imam di dalam sujud yang pertama. Misal ada seorang imam tidak membaca kunut, langsung sujud. Nah, seorang makmum tersebut dia ini pengen melakukan sunnahnya kunut, sehingga dia ini tetap melakukan kunut. Ya. Kemudian dia beranggapan bahwasanya, aku kalau kunut masih bisa kok nututi imam ini dalam keadaan sujud yang pertama, maka dalam keadaan seperti ini dia disunahkan untuk tetap membaca kunut walaupun imamnya ini tidak membaca kunut. Ya, walaupun imam tidak membaca kunut. Ya. Ini sedikit permasalahan di dalam ya, masalah imam dan makmum ketika seorang imam itu tidak melakukan salah satu sunnah-sunnah abad, ya tasyahud tadi di permasalahan yang pertama, kemudian kunut di permasalahan kedua, akan tetapi di sini beda hukum ya seperti yang tadi kita jelaskan. Ya, perbedaan antara ketika kita ini ya apakah harus mengikuti imam ketika tasyahud dan apakah harus mengikuti imam ketika kunut. Kalau di dalam kunut kita masih tetap disunahkan untuk melakukan kunut walaupun imam ini sudah sujud dan tidak melakukan kunut. Akan tetapi di dalam tasyahud, ketika imam tidak tasyahud, maka seorang makmum harus mutaba'atul imam, tetap mengikuti imam di dalam berdirinya tanpa melakukan tasyahud awal, Kemudian yang kelima dari sunnah-sunnah abad adalah kunut. Yang mana kunut di sini sebagaimana yang telah kita bahas tadi itu bersama dengan berdirinya, kemudian di dalamnya ini kita juga membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca sholawat dan salam kepada keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga membaca sholawat dan salam kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk ya sunnah-sunnah abad yang apabila kita ini meninggalkannya, kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang mana di sini sedikit dibahas bahwasannya wal kunutu fi subhi sunnatun indal imam Syafi'i wa Malik. Kunut di dalam sholat subuh itu sunnah menurut madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Malik radhiyallahu anhuma. Ya. Dengan dalil yang disebutkan di sini, ya wa huwa akhirul marwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadithi Anas radhiyallahu anhu. Dan ini ya telah diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, haitsu qala, yang mana beliau berkata, mazala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Ya, yang mana Sayyidina Anas ini ya menyandarkan pekerjaan ibadahnya Rasulullah ini kepada Rasulullah, bahwasannya ketika sholat subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa untuk membaca doa kunut hatta faraqad dunya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini meninggal dunia. Ya. Kemudian dikatakan di sini wa huwa marwiyun anil khulafa'il arba'ah, dan ini diriwayatkan oleh Khulafaur Rasyidin yang 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini dalil tentang sunnahnya
kita ini membaca kunut ketika kita melakukan sholat subuh, ya, ketika kita ini melakukan sholat subuh, ya. Kemudian di sini disebutkan sedikit yang mana para ulama menganjurkan di dalam kunut tersebut itu sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sholawat kepada keluarganya Nabi, dan sholawat kepada para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana ini dikatakan oleh, ya, dijelaskan oleh Imam Romli rahimahullahu taala, waqad istashhada al-Isnawi lisani sholati bil ayah, ya, bahwasanya Imam Isnawi, ya, rahimahullahu taala anhu atau radhiyallahu anhu, beliau, ya, mengambil dalil sunnahnya sholawat, yaitu dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dan malaikatnya bersholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah Allah mengungkapkan bahwasanya Allah dan malaikatnya bersholawat kepada Rasulullah, Allah memerintahkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hambanya, untuk juga senantiasa sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini doa kunut juga dibarengi dengan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil disunahkannya juga mendoakan keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan adanya hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bagaimana kami sholawat kepada engkau wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab di situ, ya, sholawat menyebutkan bersolawatlah kepadaku, ya, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga kepada, dibarengi di situ, kepada keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, ini salah satu dalil disunahkannya juga sholawat dibarengi dengan, ya, kepada keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama juga mengkiaskan di dalamnya sholawat kepada para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, ini sedikit penjelasan tentang kenapa kok sholawat kepada Rasulullah, begitu juga harus dibarengi kepada keluarganya Rasulullah dan dibarengi kepada para sahabat-sahabatnya Rasulullah, yaitu semua karena ada dalilnya, dianjurkan oleh Rasulullah dan dianjurkan oleh para ulama dengan adanya dalil yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Mungkin ini yang sedikit telah kita pelajari dari sunnah-sunnah ab'ad. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa menambah ilmu kita, bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar diakui umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian yang bisa Al-Fakih sampaikan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.